wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita lanjutkan pelajaran kitab Mutammimah al-Ajurumiyah karya Imam Al-Khattab rahimahullahu ta'ala. Kita di hari ini pertemuan ke-22. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan 2, yaitu hal dan tamyiz. Kalau bisa 3, alhamdulillah, yaitu mustatna. Iya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala babul hal. Bab tentang hal. Ini bukan pelajaran baru, alhamdulillah, bagi kita. Ini 3 kali sudah dengan ini berulang. Huwal ismul mansubul mufassiru liman bahama minal hay'at. Sama dengan pengertian dari buku dasar ini. Ini dari buku dasar. Dia adalah isim yang mansub, al-mufassir yang menjelaskan lima terhadap apa yang imbahama samar minal hay'at, dari keadaannya. Dari keadaan. Jadi dia datang menjelaskan keadaan. Imma minal fa'ili, apakah keadaan dari fa'il? Nah, contoh, ja'a Zaidun rokiban. Mana hal? Hal dari siapa? Zaid. Zaid itu siapa? Fa'il. Wa qouli ta'ala faqaraja minha khaifa. Khaifa, apa i'rabnya? Hal. Hal dari siapa? Domir yang ada pada kharaja. Kan kharaja itu ada takdirnya huwa. Ada takdirnya apa? Huwa. Iya. Au minal maf'ul, atau kadang dia datang menjelaskan maf'ulnya. Kadang dia datang menjelaskan apa? Maf'ul. Ya, nah contoh raqibtul farosa musrojan. Lihat, raqibtul farosa musrojan. Nah, mana halnya? Musrojan. Mana yang dia terangkan? Al-farosa, keadaan maf'ulun bi. Wa qouli ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa arsalnaka linnasi rasula. Kami utus engkau wahai Muhammad kepada manusia sebagai seorang rasul. Ini rasula, hal i'rabnya. Hal dari mana? Itu kaf. Kaf itu adalah maf'ulun bi. Kaf itu adalah maf'ulun bi. Berikutnya lagi, au minhuma, atau bisa dari langsung keduanya. Jadi dia bisa menjelaskan keadaan fa'il sekaligus keadaan maf'ulun bi. Bisa. Bisa menjelaskan keadaan fa'il, bisa juga menjelaskan keadaan maf'ul bi. Lihat contohnya. Nah, laqitu Abdallahi rakibain. Saya menjumpai Abdullah dalam keadaan rakibain. Keduanya berkendaraan. Siapa keduanya ini? Tu sama Abdullah, yaitu fa'il sama maf'ulun bi. Paham kan? Dalam keadaan saya dan Abdullah, waktu itu saya menjumpai Abdullah dalam keadaan saya berkendaraan dan juga Abdullah berkendaraan. Langsung saja, alhamdulillah, itu sudah cukup. Kemudian setelah itu, wala yakunul halu ila nakiro. Hal tidak boleh kecuali pasti nakiro. Paham kan? Namanya hal itu harus apa? Nakiro. Artinya tidak boleh ma'rifah. Tidak boleh ma'rifah. Bagaimana kalau ada hal berupa ma'rifah? Kata beliau, fa'in waqa'a bilafdil ma'rifah uwila binakiro. Kalau ada dengan lafaz ma'rifah, maka diubah ke nakiro. Maka diubah ke nakiro. Contoh, lihat. Ja'a Zaidun wahdahu. Ini wahdahu. Nakiro atau ma'rifah? Ma'rifah. Kenapa bisa ma'rifah? Kan disandarkan pada apa? Domir. Tapi dia ditakwil. Diubah ke nakiro. Yaitu munfaridan. Itu takwilnya. Paham kan? Jadi antum bilang ja'a Zaidun wahdahu sama dengan ja'a Zaidun munfaridan. Datang Zaid dalam keadaan dia sendiri. Iya. Terus wal ghalibu kaunuha mustaqqan. Kebanyakan keberadaan hal itu mustaq. Tahu mustaq? Itu kata-kata pecahan. Itu namanya mustaq, yang ada tasrifnya. Makanya itu datang tadi dicontoh di atas rokiban, ya kan? Contoh tadi
ada rokiban dari kata rokiba yarkabu, ya kan? Rokiban pecahannya. Musrojan dari kata asroja, paham kan? Yusriju, isrojan, musrojun, dipahami kan? Pecahan. Rata-rata hal itu kebanyakan datang dari apa? Kata-kata apa? Pecahan yang ada tasrifnya. Yang ada tasrifnya. Wa qad yaqu jamidan, tapi kadang juga jamid. Tapi ingat, jamid ini apa? Kadang. Kadang dia jamid. Tahu jamid? Tidak punya pecahan, tidak punya tasrif. Kadang dia tidak punya tasrif. Muawwal bi mustaq, tapi kalau dia jamid, dia ditakwil ke mustaq. Apa artinya ditakwil ke mustaq? Dia bisa diubah ke mana? Ke mustaq. Sama tadi, dia asalnya nakiroh, kalau datang ma'rifah maka diapain? Ditakwil ke nakiroh. Sama juga dengan ini. Kalau ada datang dia dalam bentuk jamid, maka diubah ke mana? Ke mustaq. Maka diubah ke mustaq. Lihat sebentar contohnya. Nah, contoh, badatil jariyatu komaron. Badatil jariyatu komaron. Dia bilang gadis itu keluar seperti bulan. Komaron, komaron. Iya, komaron. Jamid atau mustaq? Jamid, karena bulan di langit itu, bulan di langit. Komaron. Ay mudiatan, yaitu takdirnya, ta'wilnya mudiatan. Dari kata ado'a yudi'u, mudiatan, bercahaya. Nggak tahu dia pakai lampu atau bukan. Paham gak ini? Dalam keadaan dia apa? Bercahaya. Jadi komaron ditakwil ke mana? Ke mudiatan. Dipahami ini? Komaron jamid bisa diubah ke yang mustaq, yaitu mudiatan. Bituhu yadan biyadin. Lihat, saya menjualnya tangan ke tangan. Yadan, ini hal. Yadan, ini apa? Hal. Dipahami ini? Hal itu irobnya. Itu kata yadan. Tapi pertanyaannya, jamid atau mustaq? Jamid, tangan. Tidak ada tasrifnya. Yadan, yada, apakah? Paham kan? Tidak ada apa? Tasrifnya. Berarti dia apa aja? Jamid. Iya, apa takwilnya? Lihat, ay mutaqabidoin. Itu takwilnya. Ay mutaqabidoin. Saya menjualnya dalam keadaan serah terima langsung. Kan tangan ke tangan. Berarti apa maksudnya itu? Serah terima langsung. Apa istilahnya kita itu? Kontan. Yes. Dipahami itu yadan biyadin. Tangan ke tangan. Tangan ke tangan. Mutaqabidoin, yaitu cash di tempat. Iya. Jangan tulis di tempat ya. Maksudnya, iya. Saya kasih, antum terima. Itu maksudnya mutaqabidoin. Mutaqabidoin. Wadkhulu rojulan. Lihat ini juga. Masuklah rojulan. Seorang, kemudian seorang. Paham kan? Apa maksudnya ini? Ini rojulan. Jamid atau mustaq? Jamid. Tapi apa artinya? Ay mutarottibin. Yaitu berurut. Dalam keadaan berurut. Yaitu kita bilang masuk satu-satu. Masuk satu-satu. Berurut. Nah ini dia kalau datang seperti itu. Kemudian berikutnya. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Tidak akan ada ya hal kecuali setelah sempurnanya kalam. Paham ini? Itu hal itu datang setelah fi'il, fa'il. Datang setelah mubtada, apa? Khobar. Kalau ada fi'il, fa'il, baru ada hal. Kalau ada mubtada, khobar, baru ada apa? Hal. Jelas? Jelas ini? Tidak boleh tiba-tiba dia ada. Tidak boleh. Ya, tiba-tiba dia ada. Ay ba'da jumlatin tamatin, yaitu setelah kalimat yang sempurna. Bima'ana annahu laisa ahada juz'ail jumlah. Dalam artian bukan salah satu dari bagian kalimat. Paham kan? Bukan salah satu bagian kalimat. Dia hanya datang untuk apa?
menyempurnakannya. Dipahami ini? Misalnya anak katakan jumlah fi'il fa'il ya. Tadi contohnya ja'a Zaidun. Ya, ini namanya bagian kalimat. Ini fi'il, ya kan? Ini apa? Fa'il. Ini namanya bagian kalimat. Bahkan demikian pula untuk katakan Zaidun ya qa'imun. Zaidun qa'imun. Bahkan ini mubtada, ini apa? Khabar. Ini namanya juz'ai kalimat. Dua bagian kalimat. Karena fi'il fa'il tidak bisa pisah. Mubtada khabar tidak bisa pisah. Tidak boleh ada fi'il, tidak ada fa'il. Ada mubtada, tidak ada khabar. Bahkan datang hal setelahnya. Antum bilang Rabbuna. Datang Zaid dalam keadaan apa? Berkendara. Dipahami? Jelaskan. Misalnya tuh Zaidun qa'imun mudhi'un. Zaid berdiri dalam keadaan mudhi'an, bercahaya. Paham kan? Bukan hanya gadis yang bercahaya, Zaid juga bisa bercahaya. Paham? Zaidun qa'imun mudhi'an. Apa yang namanya mudhi'an? Hal. Dia datang dalam keadaan apa? Dalam untuk menjelaskan apa? Zaid. Paham? Ini dua ini bukan bagian kalimat. Tapi dia hanya datang apa? Menyempurnakan kalimat. Kan dia datang setelah kalimat yang sempurna. Tapi bukan berarti kita tidak butuh. Kita butuh itu keadaannya. Paham kan? Cuman dari sisi susunan dia bukan pokok kalimat. Tapi dari sisi arti kita butuhkan. Karena kadang kita tidak tahu keadaannya bagaimana. Paham kan? Makanya boleh tegaskan. Walaisal muradu bitamamil kalam ayyakunal kalamu mustagnian anhu. Kata beliau walaisal murad, dan bukan yang diinginkan. Bitamamil kalam, dengan sempurnanya kalimat. Ayyakunal kalamu, yaitu kalam itu mustagnian anhu, tidak butuh darinya. Mustagnian artinya tidak butuh. Bukan berarti kalam itu tidak butuh darinya. Bidalili qoulihi ta'ala, dengan dalil firman Allah Ta'ala, wala tamshi fil ardi marha. Lihat ini ayat. Wala tamshi, dan janganlah kamu berjalan fil ardi, di atas muka bumi. Iya, bukan fi, bukan bermakna di dalam bumi, itu cacing. Ini kamu orang. Wala tamshi fil ardi, jangan kamu berjalan di atas muka bumi. Maroha, dalam keadaan sombong. Sekarang kalau antum hilangkan marohanya, iya kan? Apa yang terjadi? Berarti kita tidak boleh sama sekali apa? Berjalan. Nah, maksudnya sini berjalan dalam keadaan apa? Sombong. Berarti ini maroha dibutuhkan atau tidak? Dibutuhkan. Tapi dia datang setelah kalimat yang sempurna. Karena tamsi sudah punya apa? Fa'il. Itu maksudnya. Jelas kan? Ini Masya Allah. Kemudian selesai untuk hal. Wala yakunu sahibul hal ila ma'rifah. Sahibul hal tidak akan ada kecuali dalam bentuk ma'rifah. Kama taqaddama fil amtsilah. Sebagaimana yang telah lewat dalam contoh-contoh. Semua contoh yang telah lewat itu sahibul halnya apa? Ma'rifah. Ada Zaid, ada Al-Faros. Semuanya ma'rifah. Ya, semuanya datang dalam bentuk ma'rifah. Iya, dalam bentuk ma'rifah. Terus, au nakiro, atau bisa nakiro, tapi bimusawwik, sama dengan pembahasan mubtada ini. Mubtada kan asalnya apa? Ma'rifah, tapi boleh nggak nakiro? Boleh kalau ada apanya? Musawwik. Apa itu musawwik? Hah? Hal-hal yang membuat dia jadi boleh. Paham kan? Izinnya. Paham kan nih? Izinnya. Kata beliau, au nakiro bimusawwik. Atau nakiro tapi dengan ada musawwiknya. Ada hal-hal yang membuatnya dia boleh. Nah contoh. Fiddari jalisan rojulun. Ini sama dengan pembahasan mubtada khobar. Yaitu kalau halnya mendahului sahibul hal. Lihat, jalisan ini i'rabnya apa?
hal. Mana sahibul halnya? Rojulun. Rojulun. Nakiro atau marifah? Nakiro. Boleh di situ? Boleh. Karena dia apa? Dia diakhirkan. Halnya di mana? Dikedepankan. Paham pembolehannya pertama? Sama dengan kita bilang fid dari rojulun. Di pembahasan mubtada dan khobar. Paham pembolehan pertama? Yang kedua. Wa qouli ta'ala. Firman Allah Ta'ala. Pokoknya sama dengan mubtada ini. Fi arba'ati ayyamin sawa'an. Sawa'an hal. Sawa'an hal. Sahibul halnya arba'ah. Pertanyaannya, nakiro atau ma'rifah? Nakiro atau ma'rifah? Nakiro. Kan begitu? Apa hal yang membolehkannya di sini? Karena dia diidofakan kepada nakiro. Kan itu juga mubtada begitu. Kan arba'ati mudhaf, ayyamin mudhafun nilai. Itu membolehkannya. Wa qouli ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundirun. Laha mundirun hal. Itu syahid kita. Laha mundirun apa? Hal. Sahibul halnya mana? Qaryatin. Sahibul halnya adalah qaryatin. Apa yang membolehkannya di sini? Diawali oleh penafian. Ma. Yang membolehkannya di sini apa? Diawali oleh apa? Penafian. Jadi catat itu musawwiknya. Tadi yang pertama karena sahibul hal diakhirkan. Yang kedua, sahibul hal diidofakan kepada nakiro. Yang ketiga ini diawali oleh penafian. Yaitu ma dalam ayat ini. Ma dalam ayat ini. Sudah? Sudah itu? Sudah Azhar? Jelas ya? Selesai. Wa qira'at ba'dihim, dan qira'at sebagian mereka, walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqa. Dia baca musaddiqa bin nasbi. Tapi kan di Quran kan dibaca musaddiqun. Kalau dibaca musaddiqun berarti naat untuk kitabun. Paham gini? Kalau dibaca musaddiqun berarti naat untuk apa? Kitabun. Tapi sekarang dibaca musaddiqa, hal dari kitabun. Hal dari apa? Kitabun. Paham gak ini? Apa musawwiknya? Musawwiknya adalah apa? Karena dia naat. Kitabun min indillahi. Paham? Kan dia telah disifat. Kan jumlah atau sibul jumlah setelah nakiro apa hukumnya? Naat. Intinya berarti kan sama semua dengan waktu mubtada khobar kan? Iya, mubtada boleh nakiro kalau dia disifati, kalau dia diidofakan kepada nakiro, kalau dia didahulukan khobarnya, dibelakangkan apanya? Mubtadanya. Semuanya sama. Tambahan di sini tadi itu yang menafi. Diawali oleh apa? Diawali oleh apa? Penafian. Diawali oleh penafian. Ini Masya Allah. Setelah itu, kata beliau berikutnya lagi. Persis pembahasan khobar. Wataqaul hal dorban. Hal bisa berupa dorob. Artinya antum irob itu dorob. Tapi nanti fi mahali nasbin hal. Anu paham? Hal bisa berupa apa? Dorob. Nah contoh. Ra'aitul hilala bainas sahabi. Saya melihat hilal di antara awan. Saya melihat hilal di antara dalam keadaan dia di antara awan. Ini irobnya bainas sahabi apa? Ingat irobnya jumlah atau sibul jumlah setelah ma'rifah apa? Hal. Ingat itu. Al-hilal ma'rifah? Ma'rifah. Gampang irobnya. Wajarul wa majrur sama. Juga jar majrur. Kan pasangannya. Dorob sama jar majrur. Jar majrur bisa fi mahalli nasbin hal. Nah contoh. Fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. Maka dia keluar kepada kaumnya fi zinatihi. Dalam keadaan dia memakai seluruh perhiasannya. Jadi fi zinatihi. Ini irobnya sebagai apa? Fi mahalli nasbin hal.
Mana sohibul halnya? Ada dalam khoroja, bukan qaumihi. Ada dalam khoroja. Domir mustatir. Takdirnya huwa. Kembali ke Korun sebelumnya. Kembali ke Korun sebelumnya. Dan ingat, di sini sama dengan pembahasan khobar. Kalau khobar berupa dhorob atau jar majrur, pasti muta'alliq bi mahdhuf wujuban. Cuman dia muta'alliqnya marfu. Kalau ini juga sama. Muta'alliqnya saja yang beda. Kalau ini muta'alliqnya mansub. Lihat. Wa yata'allaqani bi mustakir. Maka dia terikat dengan kata mustakir. Jadi antum nanti takdirkan mustakirron bainas sahabi. Paham? Atau boleh juga kainan. Kan? Ya kan? Kan sama takdirnya. Au istaqarra. Bisa ya mustakir atau istaqarra. Mahdufaini wujuban. Yang dihilangkan secara apa? Wajib. Yang dihilangkan secara wajib. Iya. Kemudian. Pokoknya sama lagi ini deh. Ini kan khobar. Khobar bisa berupa dhorob. Khobar juga bisa berupa apa? Jar majrur. Khobar juga bisa berupa jumlah ismiyah. Bisa juga berupa jumlah apa? Fi'liyah. Hal juga bisa. Hal juga apa? Bisa. Lihat. Lihat. Wa yaqa'u jumlatan khobariyatan. Dan dia bisa berupa jumlah khobariyah. Tapi ingat, jangan salah paham di sini jumlah khobariyah. Kalau pemula biasanya dia memahami jumlah khobariyah, dia akan terletak sebagai khobar. Enggak, namanya hal bukan khobar. Tapi khobariyah di sini maksudnya bukan tolabiyah. Lawannya itu, kasih keterangan. Ya, dan dia bisa berupa jumlah khobariyah. Maksudnya bukan tolabiyah yang 8. Bukan berupa jumlah tolabiyah yang 8. Karena beberapa orang salah dalam mengajarkan ini. Kenapa mereka bilang dia khobar? Berarti kan jumlah khobariyah dia akan bilang dia bisa berupa khobar. Berarti nanti dia akan cari mubtada. Bukan ini khobar mubtada yang diinginkan. Maksudnya adalah dia bisa berupa jumlah khobariyah, yaitu bukan jumlah tolabiyah yang 8. Kasih keterangan. Yaitu bukan jumlah tolabiyah yang 8. Mana itu maksudnya jumlah tolabiyah yang 8? Antum sudah pelajari di Tupah. Tolab ada 8. Di mana itu tolab ada 8? Kita pelajari di mana? Itu. Waw ma'iyah fa sababiyah kan dinasab dengan admud marotan. Caranya diawali apa? At-tolab. Tolab itu ini lawan dari khobar. Hati-hati ini. Sebagian orang mengira khobar di sini maksudnya khobar dari mubtada. Tidak, salah maksud. Nah, itu nanti pentingnya belajar lagi dengan guru. Karena guru lah yang menerangkan apa maksudnya khobariyah di sini. Khobariyah di sini adalah bukan apa? Bukan tolabiyah atau nama lainnya bukan insya'iyah. Apa saja itu tolab? Tinggal antum pikirkan kembali yang di Tupah. Tolab itu ada 8. Ada amar, terus nahi, terus doa, terus istifham, terus terus tahdid, terus tamanni, terus roja. Sudah cukup 8. Kan 9-nya nafi, tidak masuk di situ. Paham? Artinya bukan ini 8. Paham? Bisa. Lihat. Belok ketentuannya, belok bilang murtabitatan bil wawi wad domir. Yang mana diikat oleh waw dan domir. Kalau dia berupa jumlah biasanya ada waw dan domir. Lihat. Nah. Kharaju min diyarihim wahum uluf. Kata wahum ulufun. Kata wahum ulufun. Ini namanya jumlah khobariyah. Paham? Jangan sampai antum bilang jumlah khobariyah, khobarnya mubtada. Antum akan bingung mana mubtadanya. Nah ini kharaju, apakah kharaju mubtada? Yang sebelumnya kharaju mubtada? Kan bukan. Itu menunjukkan ini bukan, maksudnya bukan khobar mubtada. Ini jumlah khobariyah. Kenapa bisa? Pertanyaan anak, apakah dia amar? Paham? Apakah nahi? Doa? Paham tahdid?
Tamanni, Roja, kan bukan semuanya. Berarti ini jumlah apa namanya? Jumlah apa namanya? Khobariyah. Ini jumlah khobariyah ini i'rabnya sebagai hal. Fi mahalli nasbin hal. Mereka keluar dari tempat tinggal mereka, wahum ulub, dalam keadaan mereka banyak. Paham ini? Yang mengikat dia dengan sebelumnya sekarang ada waw sama apa? Waw dan domir. Nanti bisa waw saja, bisa domir saja. Ini yang paling lengkap, dua. Yang mengikat dengan sebelumnya adalah apa? Waw dan domir. Au bid domiri fakot, atau dengan domir saja yang mengikat dengan sebelumnya. Nah contoh, ibitu ba'dukum li ba'din adu. Ini kata ibitu ba'dukum li ba'din adu. Ba'dukum li ba'din adu. Ini jumlah ini sebagai apa? Jumlah apa dulu namanya nih? Khobariyah. Kan tidak ada insya'iyah pada ini. Kan begitu? Jumlah khobariyah. Ini apa mahalnya? Fi mahalli nasbin hal. Ihbitu, turunlah ke bumi. Ini kata Allah kepada Adam dan Iblis. Ihbitu, kalian turunlah ke bumi. Tangan dalam keadaan ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian adalah musuh terhadap sebagian yang lain. Paham keadaannya? Siapa yang mengikat ihbitu dengan ini hal? Domir, mana domirnya? Ini mustatir. Kum. Domirnya apa? Kum ini yang mengikat dengan ini waw. Paham? Kalau tadi khoroju yang mengikat dia dengan waw apa? Yang istilahnya wahum ulu, waw dan hum. Paham ini? Paham kan? Itu dia. Ini sudah lebih rinci ini. Sudah lebih rinci. Kalau sebelumnya kita hanya tahu kalau ada kalau ada hal, kalau ada ma'rifah kemudian setelahnya jumlah, maka dia sebagai apa? Hal. Paham gak ini? Sama dengan kalau antum contoh misalnya Ja'a Zaidun ia pergi. Ja'a Zaidun ia pergi. Ia pergi. Datang Zaid dalam keadaan dia menangis. Ini kan jumlah. Jumlah apa dulu ini? Khobariyah atau tolabiyah? Kan begitu. Khobariyah kan tidak ada itu 8 di sini. Paham? Ini jumlah fi mahalli nasbin hal. Kan begitu. Apa robitnya? Apa yang mengikatnya dengan Zaid? Domir. Ini kan ada domir mustaqil di dalamnya kan, akhirnya dua. Ini yang di sini. Jadi harus ada pengikat. Pengikatnya bisa apa tadi? Yang pertama waw dan domir, yang kedua domir. Ini sekarang domir juga. Paham? Contoh yang berikutnya lagi. Au bil sama. Maksudnya saya ingin mencontohkan pengikatnya adalah siapa? Domir. Paham kan? Cuman di sini domir yang mustatir kan, takdirnya huwa. Sini domirnya apa? Ini kum. Kemudian berikutnya. Iya. Berikutnya lagi. Au bil wawi, atau pengikatnya hanya waw. Jadi tidak ada domir. Tidak ada. Hanya apa? Waw yang mengikat dia dengan sebelumnya. Lihat. Lain akalahu di'bu wa nahnu usbatun. Ada domir tapi tidak cocok kembali ke sebelumnya kan. Lihat. Wa nahnu usbatun. Kata wa nahnu usbatun. Tentukan dulu jumlah apa yang wa nahnu usbatun? Jumlah apa? Khobariyah. Maksudnya khobariyah bukan khobariyah mubtada, karena sebelumnya tidak ada mubtadanya kan begitu. Ini jumlah apa? Khobariyah karena bukan insya'iyah tolabiyah yang 8. Paham? Sekarang pengikatnya dengan sebelumnya apa?
Wow. Kenapa kita tidak katakan nahnu? Karena nahnu kembali ke mana? Kan tidak ada kembali. Untuk menentukan domir itu harus ada kembalinya kepada sebelumnya. Sekarang nahnu kan tidak ada kembali. Lihat. Lain akalahu di'bu. Nahnu mau kembali ke di'bu tidak bisa. Mau kembali ke akalahu tidak ada. Kan akalahu domirnya tidak ada domir kepada akalahu. Karena ad-di'bu fa'ilnya akal. Mau kembali ke hu tidak cocok. Hu itu kan satu orang. Nahnu banyak. Berarti nahnu bukan. Siapa berarti pemikatnya? Wow. Itulah yang disebut dengan waw haliyah. Kan waw itu banyak. Ada waw ma'iyah, ada waw atof. Ini sekarang ada waw ibtidaiyah. Di sana ada juga namanya waw apa? Haliyah, yang menunjukkan hal. Ya, yang menunjukkan apa? Hal. Selesai? Selesai? Selesai juga hal. Paham kan? Jelas? Ilyas? Jelas? Alhamdulillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala babu tamyiz. Apa itu? Iya bisa. Pokoknya mau apa saja bisa jadi hal. Yang penting sudah sempurna kalimat. Dah? Baik, babu tamyiz. Kenapa? Oh, siapa itu? Oh, iya. Karena sudah berubah posisi duduk. Oh, cuma memperhatikan Abdillah. Baiklah. Baik, babu tamyiz. Bab tentang tamyiz. Tamyiz. Huwal ismul mansubul mufassiru liman bahama minad dawat awin nisabi. Dia adalah isim yang mansub, yang menjelaskan apa yang masih samar berupa dat, yang mana dat ini maksudnya mufrad. Satu kata, awin nisabi atau nisbah, yaitu maksudnya adalah jumlah. Ini juga sudah berapa kali kita dengar. Belum langsung, tanpa basa-basi lagi, langsung. Wadatu, belum dah langsung contohkan, langsung dulu. Wadatul mubahama arba'atu anwa. Dat mufrad yang samar itu ada 4 jenis. Dat atau mufrad yang samar ada berapa jenis? 4. Ahduhal adadu. Yang pertama al-adad, bilangan. Artinya kalau ada bilangan setelahnya mansub itu sebagai apa? Tamyiz. Nah, istoritu isrina gulaman. Mana tamyiz? Gulaman. Setelah apa ini? Adad. Malaktu tisrina na'jatan. Mana tamyiz? Na'jatan. Paham setelah apa ini? Adad. Watani yang kedua al-mikdar. Setelah mikdar, setelah kadar. Kadar di sini bisa mencakup meteran, literan, timbangan. Paham kan? Yang sebelumnya anak kasih di Miftah. Sudah ada juga di Tuqah. Kaqaulika seperti ucapan antum, istaraitu qafizan burron. Mana tamyiz? Burron. Wa mannan samnan. Maksudnya contoh ulang ini ya. Contohkan ulang Faldi. Maksudnya apa? Istaraitu mannan samnan. Cuman hemat. Istaraitu mannan samnan. Istaraitu shibron ardon. Ini yang buron, kopi dan buron, ini contoh untuk liter. Manan samnan, ini contoh untuk timbangan. Shibron ardon, ini contoh untuk meteran. Paham? Yang penting apa? Makodir. Ini ada di buku dasar sampai di situ. Adat sama makodir ini itu sudah ada di buku dasar. Tambahan di sini istilahnya. Watalit yang ketiga, shibhul mikdar. Masuk juga yang mirip dengan mikdar tadi. Mirip dengan mikdar. Nah contoh, mitqala darrotin. Seberat darroh. Ini kan seberat darroh mirip dengan apa? Mikdar. Apakah liter atau takar? Pokoknya mirip dengannya kan? Khairon. Apa irobnya khairon? Tamyiz. Paham gak ini? Dia datang menjelaskan mitqal darroh. Mitqal darroh apa? Ya kan? Ternyata berupa kebaikan. Fakhairon tamyizun limitqal darroh. Arabi yang gembat.
makana far'an litamyiz. Ternyata yang bisa juga menjadi tamyiz, datang juga tamyiz setelahnya adalah apa yang merupakan bagian dari tamyiz. Apa yang merupakan bagian dari tamyiz. Contoh, di buku dikatakan ada apa? Oh, tamu hadir dan hadir dan ada kau tamu hadiran. Apa yang artinya hadiran? Tamyiz. Paham? Mana yang dijelaskan? Yaitu cabang dari tamyiz, bagian dari tamyiz, yaitu kota. Kota ini apa? Bagian dari mana apa? Bagian dari mana? Tamyiz. Karena cincin bagian dari besi, itu maksudnya. Yang mana ini sudah lewat juga bersama kita, bisa dibaca jer. Boleh untuk baca jer. Ya, anu bilang kotamu hadidin sebagai mudhof nilai takdir makna min sebagian. Paham? Boleh dibahas sekarang baca hadidan. Coba kalau antum baca hadidan dan kami, ya kan? Khotamun hadidan. Kalau antum baca mudhof nilai berarti tidak boleh di tanwin khotamu hadidin. Paham? Ini bagian terakhir yang bisa menjadi tamyiz mufrad. Yang jelas dia datang menjelaskan mufrad atau jumlah. Satu kata atau jumlah yang dia jelaskan. Satu, karena hadiran menjelaskan khotam. Cincin apa? Besi itu maksudnya. Amazhar, yakin, alhamdulillah. Kemudian berikutnya wal mubayyin li ibhami nisbah. Masih ada contohnya ya. Wababun sajan. Wajubbatun khudzan. Ini semua bisa dibaca jar. Antum bisa bilang babu sajin jubbatu khudzin. Bisa. Paham kan? Bisa dibaca. Dan nanti juga akan datang bisa antum baca ropa. Antum bisa baca khotamun hadidun, babun sajun, jubbatun khudzun. Sebagai atof bayan. Sebagai atof bayan. Bisa 3 arab. Bisa 3 bacaannya. Paham kan? Terserah antum baca apa, i'rabnya beda-beda. I'rabnya beda-beda. Kemudian berikutnya wal mubayyin li bahamin nisbah. Dan menjelaskan untuk kesamaran jumlah. Nisbah ini masuk dalam kesamaran yang ada pada jumlah. Imma muhawwal anal fa'il. Kadang dia dipindahkan dari fa'il. Nah, tasabbaba zaidun araqon. Asalnya apa? Kan ini asalnya fa'il dia. Tasabbaba aroku zaidin. Kemudian dipindah menjadi tamyiz. Tafaqqa bakrun syahman. Asalnya tafaqqa syahmu bakrin. Kemudian jadi tamyiz datang menjelaskan jumlah. Toba Muhammadun nafsan. Asalnya toba nafsu Muhammadin. Wa qauli ta'ala wasta'ala ra'su syaiba. Asalnya wallahu alam dalam Quran wasta'ala syaibur ra'si. Paham? Kemudian dia diubah menjadi tamyiz datang menjelaskan jumlah. Wa imma muhawwal anil maf'ul. Kadang juga dia dipindahkan dari maf'ul. Nah, wa fajjarnal ardo uyuna. Itu uyuna asalnya maf'ulun bih. Karena asal kalimatnya apa? Wallahu alam. Wa fajjarna uyunal ardi. Paham? Kemudian dia dihilangkan dan datang setelahnya sebagai tamyiz menjelaskan apa jumlah. Au ghair muhawwal. Au an ghairihima, atau bukan dari fa'il, bukan dari maf'ulun bih, yaitu dari mubtada khobar. Ana aktsaru minka malan. Asalnya mali. Paham kan? Aktsaru minka. Itu asalnya wallahu alam. Paham? Kemudian diubah menjadi tamyiz, datang menjelaskan jumlah mubtada khobar. Wa zaidun akramu minka aban, sama Abu Zaidin akramu minka. Wa ajmalu minka wajhan, maksudnya zaidun. Wa zaidun ajmalu minka wajhan. Asalnya wajhu. Jadi kedepankan itu wajahnya. Wajhu zaidin ajmalu minka. Kemudian diubah
datang menjelaskan tamyiz mubtada khobar. Paham Abdillah? Iya. Baik, ana aktsaru minka ma. Ana aktsaru minka terus mal. Ya, asalnya yang bilang tadi mali, ini mungkin bilang nih. Mali aktsaru minka. Minka. Dan mali, mana hilangkan? Kan sisa ya. Kalau bersambung jadi ya, kalau bisa jadi apa Abdullah? Kan itu yang mana? Kalau bersambung jadi ya, mali hartaku lebih banyak dari kamu. Hayalannya, kenyataannya tidak. Paham Abdullah? Mali aktaru minka. Jadi mali hartaku lebih banyak dari kamu. Kan begitu kan? Sekarang sahabat ini malnya kan menjadi sisa siapa? Ya, kan itu ya itu kalau bersambung. Kalau bisa jadi apa? Itu maksud. Dah? Jelas ini? Sudah? Paham atau belum? Siapa belum paham? Ilham, alhamakallahul fahma. Yakin? Alhamdulillah. Baik. Yang mana itu? Oh, terkait dengan perpindahannya. Iya. Kan ini muhabbat. Tasabbaba Zaidun apa tadi? Zaidun Arqon. Nah, asalnya ini Arqon di sini. Sebelumnya Zaid, fa'ilnya tasabbaba. Dan kalau fa'il berarti antum baca apa? Tasabbaba Arqu Zaidin. Kan Zaid ma'rifah. Ya kan? Setelah itu Arqnya dipindah ke sini. Akhirnya Zaid maju ke depan. Tadinya dia dibaca Zaidin, maka setelah dia maju dibaca apa? Zaidun. Jadi fa'il. Nah setelah itu Arq kan tidak bisa lagi jadi fa'il kalau sudah diambil tempatnya. Paham? Dia jadi apa? Tamis. Itu namanya dipindahkan dari fa'il. Kalau ini dipindahkan dari mubtada. Belum. Baiklah. Apa dulu ya semua. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Ini kan ada contoh tadi. Tapak koa. Pakai apa ya? Tapak koa bakrun. Oh enggak, kita tulis dulu asalnya. Tulis saja asalnya kan. Tapak koa syahmu bakri. Begitu asalnya. Itu kalimat. Tafaqqa syahmu bakrin. Paham kan? Kemudian langkah berikutnya dihapus ini syahmunnya. Paham kan? Setelah dihapus syahmunnya maka bakar menduduki kedudukannya tadi yang hilang. Dari majrur berarti jadi apa? Marfu. Kan sebagai apa? Fa'il. Sebagai apa? Fa'il. Jadinya tapak ko'abakrun. Terjadi kesamaran. Ketika samar wajib didatangkan supaya tak samar. Untuk menjelaskan kesamaran. Yang didatangkan siapa? Yang hilang tadi. Berarti kan sudah maju di posisinya. Bakrunnya bukan lagi di sini, tapi sudah di sini. Bang, didatangkan yang hilang di sini. Paham kan? Ini fungsinya sebagai apa?
fa'il. Paham kan? Akhirnya kan dia sebagai penjelasan di mansub. Ini namanya muhawwal dari fa'il. Dipindahkan dari fa'il. Kenapa bisa dipindahkan dari fa'il? Karena asalnya tadi siapa? Kenapa dibilang dipindahkan dari fa'il? Iya, muhawwal bahasa Arabnya. Saya saudara langsung terjemah. Kenapa antum bilang dipindahkan dari fa'il? Enggak. Dibilang dipindahkan dari fa'il karena asalnya fa'il. Ini kan asalnya fa'il. Itulah dibilang ini muhawwal al-fa'il. Ini Syahman dipindahkan dari fa'il. Kenapa? Karena asalnya apa? Fa'il. Sama dengan wa fajjarnal ardo uyunan. Itu kan uyunan asalnya maf'ulun bi. Dibilanglah dipindahkan dari maf'ulun bi menjadi tamyiz. Sama dengan malan. Malan asalnya mubtada. Dibilang muhawwal anil paham? Belum. Selesai. Al-ghair muhawwal bisa juga tidak dipindahkan dari mana-mana. Artinya sima'i sudah didengar dari orang Arab, memang susunannya seperti itu. Nah, contoh imtala al-ina'u ma'an lillahi darruhu farisa. Itu selalu susunannya memang sudah seperti itu, didengar dari orang Arab. Tidak dipindahkan. Tidak ada dibilang imtala ma'ul ina'i. Tidak ada. Memang didengar dari orang Arab. Langsung seperti itu. Demikian pula lillahi darruhu farisa. Tidak ada dibilang farisun lillahi daru. Tidak. Memang mereka didengar langsung dari orang Arab seperti itu. Tidak dipindahkan dari mana-mana. Jelas kan? Kemudian berikutnya. Wala yakunu tamyizu ila nakiro. Namanya tamyiz tidak ada kecuali pasti berupa apa? Nakiro. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Tidak ada tamyiz kecuali setelah sempurnanya apa? Kalimat bil ma'nal mutaqaddim fil hal. Dengan makna yang telah lewat dalam hal. Artinya bukan berarti kalimat tidak butuh kepadanya. Tetap dibutuhkan kan untuk menjelaskan apa? Kesamaan. Seperti antum bilang gini. Ishtaraitu isrin. Saya beli 20. Paham kan? Kan butuh apa? Tamyiz. Kalimatnya sudah sempurna. Apalagi ini sudah ada fi'il, fa'il, maf'ulun bi, kan begitu. Tapi antum butuh maf'ul, butuh tamyiz. Kan kita tidak tahu apanya yang dia beli. Paham kan? Langsung dibilang kolaman, kitaban. Paham kan? Jelas kan? Bukan berarti tidak dibutuhkan. Tapi dia datang setelah ada fi'il, sudah ada fa'ilnya. Mubtada, sudah ada khobar. Itu maksudnya. Wan nasibu litamyiz dzat al-mubhamatil kadzat. Yang menasab tamyiz zat yang mubham, zat itu sendiri. Maksudnya gini, ishtaraitu isrina kolaman. Siapa yang menasab kolaman? Isrin, itu maksudnya. Jadi yang menasab tamyiz zat adalah yang mubham itu sendiri. Misalnya tadi, mithqala darrotin khairon. Siapa yang menasab khairon? Mithqal darroh. Paham maksudnya? Jelas ini? Itu yang menasabnya, itu amilnya. Walid tamyiz an-nisbah. Sementara yang menasab tamyiz nisbah al-fi'ilul musnad. Fi'il sebelumnya yang disandarkan kepadanya. Misalnya tadi tafaqqa bakrun syahman. Itu contoh di papan. Tafaqqa bakrun syahman. Siapa yang menasab syahman? Tafaqqa. Paham gak itu? Yang menasab syahman adalah apa? Tafaqqa. Jelas? Jelas ini? Jelas kan? Alhamdulillah. Wala terus. Tadi kan hal boleh dikedepankan. Hal boleh mendahului sohibul hal. Kalau tamyiz gimana? Kan sama ini menjelaskan. Kata beliau. Wala yataqaddamu tamyiz ala amilihi mutlaqo. Tamyiz tidak pernah mendahului amilnya secara mutlak. Kan tadi kan amilnya pada tamyiz mufrad. Zatnya kan. Tidak pernah dia mendahului zatnya. Demikian pula amilnya pada tamyiz jumlah kan. Fiilnya kan. Dia tidak perlu mendahuluinya. Beda kalau hal. Beda kalau apa? Kalau hal. Jelas ini?
Jelas ini saudara? Jelas? Selesai. Alhamdulillah 2 kita cukupkan. Temuan berikutnya baru kita masuk di pembahasan al-mustatna yang paling panjangnya itu kapan mustatna selesai, berarti kitabnya juga akan selesai. Karena itu paling panjang.